Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Furqan dan kita akan membahas tentang asbab al-halak, sebab-sebab kebinasaan. Yang memiliki kitab bisa dibuka halaman ke-55. Di halaman ke-53 penulis rahimahullahu taala berkata, amma asbab al-halak fahiya katsiratun jiddan. Sebab-sebab kebinasaan itu banyak sekali. Dan beliau sebutkan di sini ada 10. Kata beliau, minha, di antaranya yang pertama adalah al-kufru billah, kafir kepada Allah. Yang kedua, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan menyekutukan Allah kezaliman yang sangat besar, a'zam az-zulm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, takdzibur rusul, mendustakan para rasul. Yang keempat, al-makrus sayyi bi rusulillah wal i'tida' ala du'atil Islam. Membuat makar yang jelek, ya, makar yang buruk, membuat makar kepada utusan Allah dan mendolimi para dai, para duat yang mendakwahkan Islam. Kemudian yang kelima, al-batar. Al-batar ini adalah al-kufru bi ni'amillah, mengkafiri nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, hubbud dunya wa tanafusu fiha, cinta dunia dan berlomba-lomba untuk menggapai dunia. Ini yang kita bahas kemarin, ya. Jadi di antara kebinasaan atau sebab kebinasaan adalah mencintai dunia, cinta dunia berlebihan, kemudian berlomba-lomba, ya, menggapai dunia. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khatirah." Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau. Dunia digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal.
Ketika dirasa, rasanya apa? Manis. Ketika dipandang, hijau. Sangat memikat. Ya. Oleh karena itu banyak di antara kita yang tertipu oleh dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian berkuasa di atas muka bumi. Fayanzura kaifa ta'malun. Dan Allah melihat bagaimana kalian beramal. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wattaqud dunya fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka hati-hatilah, takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Dan Rasulullah SAW berkata bahwa awal fitnah, ya, yang menimpa Bani Israel, yang membinasakan Bani Israel adalah perempuan. Rasulullah SAW sebutkan secara menyendiri, karena memang fitnahnya wanita ini sangat besar sekali. Wanita bagian daripada dunia, tapi disebutkan tersendiri di dalam hadis ini karena memang fitnahnya sangat besar. Ya. Tetapi ketika wanita itu wanita salihah, maka ini sebaik-baik dunia, sebaik-baik perhiasan dunia. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu perhiasan, dan seindah-indah perhiasan adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah, yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian ibadahnya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang taat kepada suaminya, yang jauh dari maksiat, yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Kemudian dijelaskan di halaman 56 penulis rahimahullah berkata di sini bahayanya dunia, ya, kata beliau, fahubbud dunya wat tanafusu fiha yuhliku ashabaha. Cinta dunia dan berlomba-lomba menggapai dunia itu bisa membinasakan orang-orang yang cinta dunia tersebut, yang berlomba-lomba. Faman ladzi ahlaka Fir'aun. Apa yang membinasakan Fir'aun? Innahad dunya. Tentunya apa? Dunia. Wa man ladzi ahlaka Qarun. Apa yang membinasakan Qarun? Innaha ad-dunya. Sesungguhnya dunia. Ya, tidak ada yang membinasakan Qarun. Yang membinasakan Qarun sebabnya adalah apa? Dunia. Ditenggelamkan oleh Allah. Padahal Qarun orang yang paling kaya, megah. Ya. Dan Allah katakan bahwa kunci-kuncinya saja itu tidak bisa atau berat dipikul oleh sekelompok dari centengnya, ya, yang punya badan yang kuat, yang kuat-kuat. La tanu'u bil usbati ulil quwwah. Jadi mafatihnya itu sangat berat diangkat oleh centeng-centengnya itu, yang kuat-kuat. Ya. Kalau kita punya kunci di gini-gini. Ya. Nah itu. Ini menunjukkan bahwa harta yang dimiliki Qarun sangat banyak. Tapi Qarun itu ingkar sama Allah. Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Hartaku ini semuanya karena ilmuku. Lupa sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun ke dalam dunia, di bumi, beserta istananya. Dan tidak ada yang sanggup menolong Qarun.
Ya, tidak ada orang atau kelompok yang sanggup menolong Qarun. Hartanya tidak manfaat sama sekali. Ya. Dan tenggelam entah kemana. Ya. Tidak diceritakan apakah ada di Indonesia atau di luar Indonesia. Makanya sebuah kebodohan kalau nyari harta karun di istana Bogor, di Garuk gitu. Ya. Yang bisiki setan kali ya. Itu. Harta korun disebut karena korun memang kaya sekali. Harta korun. Nah, siapa yang binasakan korun itu? Ya, sebabnya apa? Dunia. Dia bangga-bangga dengan dunia. Padahal tidak ada artinya sama sekali. Ya, dia keluar dengan kemegahannya, perhiasan yang dia miliki. Kemudian Allah tenggelamkan. Itu. Wa man ladzi ahlaka 'ad? Apa yang membinasakan kaum 'ad? Kaum yang kuat-kuat itu. Sebabnya apa? Dunia juga. Ya. Wa man ladzi ahlaka kuffara Makkah? Apa yang membinasakan orang-orang kafir Makkah? Innahad dunya. Jawabannya juga dunia. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan peringatan kepada umatnya dari dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tahdzir kepada hamba-hamba dari dunia. Allah berfirman di surat Fatir ayat yang kelima, Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Jangan sekali-kali kalian tertipu oleh kehidupan dunia, al-hayatud dunya. Ini kata Allah. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan janganlah kalian tertipu dengan makhluk Allah yang sangat menipu, yakni syaitan, al-gharur. Dan Allah, ikhwani fillah, di sini disebutkan wa bayyana rabbuna jalla wa ala li'ibadihi haqiqatad dunya hatta la yaktarru biha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua hamba-hambanya tentang hakikat dunia supaya tidak tertipu. Apa itu hakikat dunia? Ya. Allah sebutkan di surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Kata Allah, i'lamu, ilmuilah, ketahuilah. Ini perintah dari Allah. I'lamu, ketahui oleh kalian semua, ilmui oleh kalian semua. Annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ini kehidupan dunia. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum. La'ib, permainan. Lahun, sesuatu yang melalaikan. La'ib wallahu wa zina, perhiasan, wa tafakhurun bainakum, bermegah-megah di antara kalian dunia itu, wa takatsurun fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan amwal, dengan harta dan dengan anak-anak. Ini dunia itu isinya begitu, ya, bangga dengan banyak harta, ya. Dan na'udzubillah kalau ada thalibul ilmi atau orang ngakunya pendakwah, ya, itu bangga-bangga dengan dunia. Kamu punya apa? Ya, kamu punya apa?
Kalau saya sudah punya ini, itu, ini, rumah, mobil mewah, dan seterusnya, ya, mestinya tulabul ilmi atau para dai itu bangga kalau sudah membaca 1 juz. Kamu sudah baca belum 1 juz hari ini? Misalkan gitu. Ada kitab apa yang baru? Ya, sudah pernah baca kitab ini belum? Begitu kalau ketemu. Ya, ini percakapan yang baik. Tapi kalau ketemu sama kawan, kemudian saya sudah punya mobil loh, ya, kamu punya apa? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya mobil, akhi? Ya, hendaknya kalau ketemu kita ngobrol tentang ilmu agama. Sudah pernah belajar tentang wudhu belum? Ya kan? Sudah menyelesaikan usul salasah belum? Sudah menyelesaikan al-qawaidul arba' belum? Sudah menyelesaikan kasus syubhat belum? Sudah pernah belajar kitab tauhid belum? Itu ada urutannya. Kamu kemarin hari Ahad duduk nggak di majelis ilmu? Ngaji di Syarhus Sunnah misalkan, di kajian Ustaz Yazid. Oh, saya kemarin jalan-jalan. Na'udzubillah. Talibul ilm harus semangat belajar. Ya. Ketemu, oh, Masya Allah, ana habis jalan-jalan di mana? Ya. Jalan-jalan di apartemen. Masya Allah apartemennya. Pakai mobilnya mewah. Ya. Dijemput sama kawan yang kaya-kaya. Apa manfaat dari ngobrol seperti itu? Ya. Dunia semuanya. Bangga dengan anak saya kuliah jadi dokter. Anak saya jadi direktur. Ya. Apa yang dibanggakan dengan direktur? Enggak ditanya di akhirat. Di akhirat tanya enggak, anak kamu itu jadi direktur ya? Enggak kan? Tapi ditanya adalah bagaimana pendidikan agamanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala suruh mengilmui tentang dunia, hakikat dunia. Kata Allah, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu la'ib, permainan, walahun, dan sesuatu yang melalaikan, wazinatun, sesuatu dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kemudian Allah perumpamakan dunia seperti ini, ikhwan. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Ini dunia. Kamathali ghaithin seperti air hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Air hujan itu turun di atas bumi, kemudian menumbuhkan tanaman-tanamannya jadi subur. Ya, itu dunia itu perumpamaannya. Subur, hijau. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Kemudian membuat para petani jadi bangga, senang. Ya. Tetapi kata Allah, dunia itu cepat fana. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, summa yahiju, kemudian jadi kering. Jadi kering, enggak lama. Fatarahu musfarra, kau lihat dia menjadi menguning. Tsumma yakunu hutama, kemudian hancur. Itu dunia. Jadi dunia itu ikhwani fillah tidak kekal. Fana. Dan kita harus tahu, kata ulama, dunia ini imma dia ninggalkan kita,
atau kita yang meninggalkan dunia. Antara dua pilihan. Dunia yang kita miliki, sebanyak-banyak dunia, antara dua hal kita ini. Imma kita yang meninggalkan dunia, kita meninggal seperti sebagian orang mengumpulkan harta, kerja keras banting tulang, berangkat qobla subuh, pulang ba'da isya. Berangkat lihat anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Mengumpulkan harta, mengumpulkan duit untuk bangun rumah. Setelah ditinggali sehari dua hari, sebulan dua bulan meninggal, belum menikmati. Ini dunia dikejar, tetapi semakin sempit orang, dan sifatnya tidak akan puas orang ngejar dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, labtagha lahu thalithan." Seandainya Ibnu Adam, anak manusia itu punya 2 lembah emas, niscaya dia cari yang ketiganya, karena nggak puas. Bagaimana cari kepuasan, ikhwan? Dengan keikhlasan. Kita beramal ikhlas, akan dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puncak dari kebahagiaan ikhlas. Dada mentok sudah. Kalau dunia, orang nyari terus. Kenapa? Orang yang cita-citanya itu dunia, Allah jadikan kefakirannya di depan matanya, baina ainaihi. Oleh karena itu, sebanyak-banyak dunia yang dia miliki, miskin terus rasanya. Rasanya miskin. Padahal kalau lihat di bawahnya, wallah masih banyak yang nggak punya apa-apa. Masih banyak yang tidak punya apa-apa. Tapi mereka bisa ngaji. Mereka bisa thalabul ilmi. Mereka masih bisa sholat di masjid berjamaah. Mereka masih bisa baca Al-Quran. Dunia yang memalingkan kita, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manfaatnya sama sekali. Wa fil akhirati, dan di akhirat kata Allah, azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Cuma ada 2. Azab yang keras atau maghfirah dari Allah dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dunia itu kesenangan tapi menipu. Allah katakan kesenangan yang menipu. Ini sebab kehancuran. Oleh karena itu, ikhwani fillah, Rasul SAW memberikan kepada kita bagaimana cara pandang kita harusnya kepada dunia itu. Cita-cita kita harus akhirat. Kalau dunia ingin tunduk, maka cita-cita kita akhirat. Tapi kalau misalkan cita-cita dunia, maka kita yang jadi budak dunia. Orang yang memandang dunia dengan kehinaan, dengan kerendahan, dia orang ini akan mulia. Tapi kalau orang ini memandang dunia dengan bangga, merasa agung, masa orang ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beda sikap orang yang memandang dunia sama orang yang memandang akhirat lain. Kalau ada orang kaya, sebagian kita matanya melirik semua. Dia mengucapkan salam, langsung waalaikumsalam.
senyum ketawa, salam minta salaman. Orang miskin lewat, cuek, gitu ya. Ya, ada orang yang berilmu dipandang sebelah mata. Ini orang-orang yang pandangannya terhadap dunia, dia lebihkan dunia. Yang keberapa? Sekarang yang ketujuh. Sebab kebinasaan. Asyuh. Asyuh ini artinya bakhil. Asyuh artinya bakhil. Koret, kikir, ya, pelit. Jadi pelit itu sebab kebinasaan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman tidak disifati dengan sifat kikir dan pelit. Karena mereka tahu bahwa harta itu yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya apa-apa. Justru dengan semakin ngasih orang, memberi manfaat kepada orang, Allah akan kasih kelapangan. Yang pertama kelapangan hati. Kelapangan dada. Kemudian rezekinya pun Allah mudahkan. Asyuh huwa a'la darajatil bukhl. Kata penulis, asyuh itu adalah derajat kebakhilan yang paling tinggi. Jadi bakhil yang paling tinggi namanya syuh. A'la darajatil bukhl. Wa huwa sababun li halakil afradi wasyu'ubi wal umam. Dan syuh ini merupakan sebab kebinasaan individu, ya, kemudian bangsa dan umat. Jadi tatanan individu, kemudian bangsa-bangsa dan umat-umat yang ada, di antara sebab kebinasaan mereka adalah kebakhilan, syuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqudz zulma fa inna adh-dhulma dhulumatun yaumal qiyamah." Takutlah dari kezaliman, karena kezaliman itu kegelapan-kegelapan pada hari kiamat, hal-hal yang menjegal kita di hari kiamat. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita berbuat zalim. Zalim itu ada berapa ikhwan? 3. Zalim kepada Allah dengan berbuat syirik. Yang kedua, zalim kepada manusia. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada manusia, perlu diingat, seandainya seseorang menzalimi manusia yang lain, kemudian luput dari azab Allah, tidak akan luput di akhirat. Tidak akan luput di akhirat. Ya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian arti dari orang yang bangkrut itu?" Apa? Siapakah orang yang bangkrut itu, kata Rasul? Ya. Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut menurut kami, orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki uang, dan tidak memiliki harta benda. Ini bangkrut menurut sahabat, dan bangkrut menurut kita semua. Bangkrut itu tidak punya apa-apa di dunianya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan pada para sahabat tentang hakikat bangkrut yang sesungguhnya. Dari sisi amalan, Rasulullah SAW berkata, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang membawa di hari kiamat kelak amalan salat, puasa dan zakat, amalan yang besar. Dia terkenal ahli puasa, ahli salat, ahli zakat. Dermawan juga orang. Tapi kata Rasul, sayangnya selain membawa amalan besar-besar itu, dia membawa amalan keburukan. Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum
faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kata Rasulullah SAW, dia pun membawa amalan-amalan buruk. Diberikan contoh oleh Rasul dalam hadis ini, tetapi bukan pembatasan, tapi contoh. Dia, kata Rasulullah SAW, pernah mencela seseorang, menuduh orang lain, memukul orang lain, menumpahkan darah orang, memakan harta orang lain tanpa hak. Ini di antara contohnya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Ketika di hadapan Allah, maka dia memiliki amal. Amal-amalnya itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi tadi. Dan ketika amal dia habis, orang yang dizaliminya masih banyak, apa yang dilakukan? Orang-orang yang dizalimi itu punya dosa. Diambil dosanya, diberikan kepada orang tersebut. Maka orang tersebut memiliki dosa. Tidak ada dia memiliki kebaikan. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Hati-hati. Juga masalah harta, masalah utang, masalah amanah. Ya. Kadang orang dikasih amanah, ikhwani fillah, sama seseorang harta. Itu harus dipisahkan tuh. Antara ini harta amanah dari orang lain, dari umat, dengan hartanya dia. Duit umat dengan duit dia. Jangan dicampurkan. Karena apa? Syaitan bisikin nanti. Nanti diambil, dipinjam dulu. Harta umat. Mau tidak amalnya habis? Gak mau. Ya? Allah tidak tidur. Allah tahu. Dan gak berkah. Hidupnya orang memakan harta orang lain. Zalim. Kemudian ikhwah, hadis ini membuat kita tenang. Hati tenang. Antum naik motor, naik mobil, seret masuk di pom bensin. Dikatakan sama orang, akhi, di pom bensin itu dikurangi loh, setengah liter. Ya? Antum bilang apa? Tadi saya di situ iya, tapi ana nanti minta di akhirat kelak. Tidak akan terkurang. Pasti yang punya pom bensin itu, kalau betul ngurangi, itu nanti semua orang itu minta haknya. Amalnya dikasih kepada orang-orang itu yang didolimi itu. Nggak akan berkurang. Tetapi kalau kita tahu, ikhwani fillah, kita tegur. Ya. Bukan berarti sabar itu kita nggak negur, tegur. Ya. Mulai dari nol nih, bukan dari sekian. Kan gitu. Nah itu. Jadi dari sini kita juga takut kalau mendolimi orang. Ya. Kita sholat malam di malam hari. Sampai nangis-nangis. Ya. Berdiri lama. Kemudian di siang hari, teman kita gibahi di majelis. Itu sholat kita bisa diambil tuh pahala kita. Cuma-cuma. Fadal akhi, saya kasih hadiah. Amal sholat. Na'udzubillah. Orang yang gibahin orang, sholat malamnya pahalanya buat orang lain itu. Sodakohnya buat yang dia gibahi. Di hari kiamat muflis, bangkrut. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah, ini hadis luar biasa. Ittaqul zulma, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kezaliman. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Dan orang yang dizalimi kalau berdoa dikabulkan sama Allah. Seperti Sa'id bin Zaid pernah didolimi oleh seorang wanita namanya Arwa binti Uwais. Sa'id bin Zaid dituduh ngosop tanahnya. Sampai disidangkan di hakim. Tapi wanita ini tetap zalim sama Sa'id bin Zaid. Akhirnya berdoa, Allahumma in kanat kadhibah fa'ami basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, kalau wanita ini dusta, maka butakan matanya.
dan matikan dia di buminya. Shadaqa Rasulullah SAW. Benarlah sabda Rasulullah SAW. Wanita ini matanya buta, dia bisa jalan kecuali nempel-nempel di tembok, kemudian mati, masuk ke lubang dekat rumahnya. Doanya Imam Ahmad ketika masuk penjara karena Ahmad bin Abi Duat. Imam Ahmad berdoa dan terkena doanya. Ibn Abi Duat itu ketika mau meninggal dia terkena penyakit falit, mati sebelah. Ketika ditanya oleh manusia, orang-orang yang jenguk, "Madza asabaka ya Ibn Abi Duat?" Apa yang menimpa engkau wahai Ibn Abi Duat? Dia bilang, "Asabatni da'watul Imami Ahmad." Doanya Imam Ahmad telah menimpaku. Fa wallahi, demi Allah, amma nisfil aiman la waqa alaihi dhubabun laka'anna jibala dunya saqatat alaihi. Seandainya tubuhku yang sebelah kanan ini ada satu lalat saja, saya merasakan gunung itu meruntuhi diriku, gunung-gunung. Fa wallahi amma nisfil akhar law qurida bil maqarid ma ahsastu alama. Demi Allah, tubuhku yang sebelah kiri kalau dicincang-cincang dengan alat yang tajam tentunya, maqarid, ma ahsastu alama. Aku tidak merasakan sakitnya sedikit pun. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zalim. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wattaqus syuh." Takutlah dari bakhil, kebakhilan. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya kebakhilan itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Kebakhilan membuat mereka apa? Membuat mereka menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan mahram-mahram mereka. Ini karena kebakhilan. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wasyuh." Hati-hati dari kebakhilan. Fa inna mahalaka man kana qablakum bisyuh. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kebakhilan. Amarahum bil bukhli fabakhilu. Mereka diperintah untuk bakhil sehingga mereka bakhil. Jadi syuh itu jadi membuat mereka bakhil. Wa amarahum bil qati'ati faqata'u. Membuat mereka memutus tali silaturahim. Ya, faqata'u, dan mereka memutuskan tali silaturahim. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Dan syuh ini membuat mereka memerintahkan mereka berbuat fajir sehingga mereka melakukan kefajiran. Lihat, asyuh bagaimana ikhwan membuat orang-orang yang memiliki sifat bakhil ini, ya. Jadi memutus tali silaturahim karena apa? Bakhil. Ya. Bakhil dengan kerabat. Jadi putus tali silaturahim. Apalagi kalau rebutan harta waris. Lihat, yang membuat porak-poranda keluarga karena dunia juga. Rebutan harta waris. Kakak beradik enggak akur. Ya. Saudara tidak akur. Karena merebutan harta waris. Oleh karena itu, maka hendaknya harta waris ini kita bagi sesuai dengan aturan Islam. Sesuai dengan aturan Allah. Dan Allah langsung turunkan aturan-aturannya. Langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan mereka untuk bakhil sehingga tidak keluarkan zakatnya. Ya. Makanya yang punya fulus di ATM, punya harta, jangan bangga dulu. Lihat, ini sudah masuk zakat belum nih? Ya. Jangan, bangga nih, tahun ini dapat sekian puluh juta. Tahun depan nambah sekian puluh juta. Sekian puluh juta. Ya. Keluarkan zakatnya belum? Kebakhilan membuat orang tidak keluarkan zakat. Keluarkan zakatnya. Karena kalau tidak keluarkan zakatnya, harta itu jadi apa? Di akhirat kelak. Jadi ular. Ya, ular yang Rasulullah SAW katakan akra kepalanya. Botak. Kepalanya botak karena bulu-bulu halusnya itu rontok.
saking panasnya racun yang ada pada ular tersebut. Dikalungkan ular itu. Dikalungkan kepada orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hadisnya sahih. Dikalungkan. Karena bakhil. Ya, dikalungkan. Kita di dunia saja, kalau ada ular depan kita, merinding kita. Yang gimana dikalungkan? Ular kobra gimana dikalungkan? Ya, banyak orang yang mati karena ular kobra kan? Nah, itu. Ini ular ganas. Nah, harta yang enggak dikeluarkan zakatnya, itu malah jadi bumerang. Jadi ular. Ya. Dan menyiksa orang tersebut. Waliyadzubillah. Wa amarahum bil fujuri fafajaru. Nah, bakhil itu memerintahkan orang berbuat fajir sehingga jadi fajir. Wa amarahum bil zulmi fadzalamu. Kemudian memerintahkan mereka berbuat zalim. Fadzalamu sehingga mereka zalim. Wa kullu amrin min hadhil umur sababun min asbabi al-halak. Jadi semua perkara ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab kebinasaan. Ya, awalnya adalah syuh. yakni apa? Kebakhilan. Yang ke-8 yang harus kita jauhi, yang harus kita perhatikan atau di antara hal yang bisa membinasakan adalah kathratul khabath. Banyaknya maksiat. Banyaknya maksiat. Al-khabath adalah al-ma'asi wal fusuq wal fujur. Kemaksiatan, kefasikan dan kefajiran. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya, lihat yang paling bawah, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Apabila zina nampak, zahar, war riba dan riba nampak fi qaryah, pada sebuah negeri, ya, sebuah daerah, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, maka sesungguhnya mereka telah menghalalkan azab Allah bagi diri mereka, mengundang azab Allah. Jadi riba itu mengundang azab Allah, zina juga mengundang azab Allah. Ini kata Rasulullah SAW, faqad ahallu, mereka telah menghalalkan azab Allah untuk diri mereka. Kemudian hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, an Ummul Mukminin Zainab ibni Jahsh, dari Ummul Mukminin Zainab bin Jahsh radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawman faz'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menemui beliau dalam keadaan takut. Kemudian Rasul berkata, la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iktaraba. La ilaha illallah, celaka bagi kaum Arab dari keburukan yang sudah dekat. Futihal yaumu min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi. Hari ini telah dibuka dari lubangnya Ya'juj dan Ma'juj, dari lubang benteng Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah SAW melingkarkan tangannya, ibu jarinya. Jadi sudah terbuka. Tentunya apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari siapa? Dari Allah. Ya. Dan yang keluar dari Rasul SAW adalah hak. Al-Quran hak. Sabda Rasul hak. Ngeri. Apa yang disabdakan Rasul kita yakini. Karena Al-Quran hak. Yang keluar dari Rasul hak. Kalau hadisnya sahih, itu hak. Ya. Kalau kita ingin tahu kebenaran Quran,
Ya, baca Al-Quran. La raiba fi. Coba baca surat Ar-Rum. Itu sangat jelas sekali itu. Surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Subhanallah, setiap kita baca ayat ini atau surat ini, keimanan semakin bertambah kepada Quran itu. Semakin bertambah. Karena apa? Itu menceritakan tentang peristiwa awal-awal Islam. Dakwah Islam di mana? Di Mekkah. Kaum Romawi dikalahkan oleh Persia. Dalam waktu dekat, Romawi bangkit dan mengalahkan Persia. Dan sampai Abu Bakar dengan salah satu orang kafir itu berundi waktu sebelum adanya larangan undian. Fi bid'i sinin. Bid'i sinin itu dalam cuma waktu antara 3 tahun sampai 9 tahun. Yang prediksi orang zaman itu tidak mungkin secepat itu Romawi bangkit. Dan dikalahkannya Persia oleh Romawi pas ketika masih perjanjian Hudaybiyah di tahun 6 Hijriyah. Subhanallah. Apa yang dikabarkan oleh Quran? Hak. Ini taruhan. Taruhan di masa itu. Quran itu subhanallah. Sampai nilai angka saja benar. 3 sampai 9 tahun Romawi mengalahkan Persia. Allahu Akbar. Kita kalau baca itu semakin beriman, semakin tambah yakin tentang kebenaran Al-Quran. Padahal di Persia itu mengalahkan Romawi sehancur-hancurnya itu. Tapi dalam waktu yang sangat singkat dan cepat, dipimpin oleh Heraklius, waktu itu bisa mengalahkan Persia. Dan sabda Rasul hak. Rasul katakan, ma kharaja minni illa haq. Tidaklah keluar dariku kecuali apa? Hak. Banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terbukti kebenarannya. Banyak sekali. Bahkan tentang mukjizat sabda Rasul tentang para wanita, itu terbukti semua. Ketika Rasul SAW meninggal, putrinya mau meninggal kan, putrinya dibisikin sama Rasul. Menangis, kemudian ketawa. Di situ sabdanya hak. Ketawa kenapa? Karena yang nyusul duluan siapa? Dia, Fatimah. Ternyata betul. Rasul meninggal, Fatimah meninggal. Yang menyusul pertama kali. Dan banyak sekali sabda Rasul SAW yang hak. Dan di sini Rasul habarkan bahwa semua sabda Rasul hak, semua sabda Rasul hak. Rasul kabarkan bahwa bentengnya Ya'juj dan Ma'juj sudah terbuka. Dan Rasul SAW sangat takut, ketakutan. Ini Rasul SAW. Sampai berkata, La ilaha illallah, wailun lil Arab min syarrin qad iqtaraba. Ini kata Rasul SAW. Kemudian Zainab bintu Jahash berkata, Ya Rasulullah, afanahliku wa fina salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa? Di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh. Masih banyak orang-orang soleh. Apakah kita akan binasa juga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Naam, idza kathural khabath. Ya, apabila sudah banyak maksiat, sudah tersebar maksiat. Ketika maksiat menyebar, maka banyak dihancurkan. Sudah azan, akhi. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita ingat-ingat ya, nomor berapa? 8. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.